Feeling the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga dapat melanjutkan thalabul ilmi, yaitu kelas Al-Quran online. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya hingga di 10 hari terakhir, yaitu pada tanggal 25 April. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, diluaskan wawasan kita, ilmu kita mengenai Al-Quran. Untuk itu, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita ingin dapatkan, yaitu kepahaman tentang Al-Quran. Allah berikan kemudahan dan kepahaman tersebut. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil menunggu Ustadz Abdul Rifi, saya mohon ketika nanti beliau memberikan bimbingan, mohon di mute terlebih dahulu mic-nya dan juga videonya di off-kan terlebih dahulu, kecuali apabila nanti Ustadz Abdul Rifi mempersilahkan kepada teman-teman semua untuk praktek. Silahkan dibuka mic-nya serta di-on-kan videonya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dijaga
ketenangannya karena pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar praktek, sehingga benar-benar mohon dijaga ketenangan suaranya agar kita bisa menyimak fokus apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rifi. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita menunggu. Saya mohon mute untuk alhamdulillah ini Ustadz Abdul Rifi-nya sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dimulai ya Ustadz. Nah teman-teman. Siap insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Abdul Rifi-nya sudah hadir. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk membimbing materi pada kesempatan malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Langsung saja kita mulai nih ya, tanpa basa-basi. Langsung aja Ustadz, tadi insya Allah sudah diawali dengan baca suratul Fatihah. Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman Islam kepada kita semua, khususnya pada momen kali ini yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sangat-sangat bermanfaat, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, apalagi pada kesempatan malam ini itu di beberapa wilayah itu sudah masuk ke nuzulul Quran ya. Semoga ini menjadi sebuah wasilah pelantara kita mendapatkan ridha karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, panduan kita yang memberikan ilmu lahir dan batin, karunia yang begitu nikmat iman, nikmat asa sampai sekarang. Dan juga terima kasih kepada semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh komunitas, pada khususnya, pada umumnya, apapun kegiatan-kegiatan kita di bulan suci ini, semoga itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan mandat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak ataupun siapa ya, adik-adik, teman-teman ya. Ini karena pasti beda-beda ya, ada yang di atas saya, ada yang di bawah saya usianya gitu ya. Kita hari ini akan mengenal sedikit dasar-dasar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat insya Allah 2 hari ini dan hari esok kita akan mempelajari apa sih sebenarnya ilmu qiraat itu, bagaimana kronologi ilmu itu ada, bagaimana penerapannya, dan juga apa efeknya dalam pembacaan Al-Quran dan juga hukum-hukum syariat agama. Karena tentu ini berkaitan sekali erat. Maka kita bagi 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu perkenalan tentang masalah kronologi ilmu qiraat sendiri dan juga definisinya, atau bisa kita kenal dengan mabadi al-asyrah ya. Lalu kalau misalkan masih ada waktu, kita masuk ke bagaimana perbedaan-perbedaan bacaan itu. Lalu insya Allah di hari esok kita masuk ke prakteknya serta taujih-taujihnya. Kenapa dibaca seperti ini? Apa landasannya? Kenapa dibaca seperti itu? Apa landasannya? Insya Allah nanti kita praktek juga. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudahkan, dan juga Allah titipkan ilmu kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, supaya kita lebih bisa paham tentang ilmu qiraat, saya ingin sedikit memberikan sebuah gambaran secara sederhana sejarah singkat dari ilmu qiraat itu sendiri, supaya kita tidak rancu gitu. Karena ada beberapa kalangan, ada beberapa tokoh-tokoh pun termasuk ada beberapa orang-orang yang mengasumsikan tidak sesuai dengan apa yang dikaidahkan oleh ulama ahli qiraat tentunya ya. Pertama perlu digarisbawahi bahwa ilmu qiraat muncul bersamaan dengan turunnya
wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ilmu yang baru. Bersamaan dengan Al-Quran itu turun, bersamaan itu pula ilmu qiraat itu muncul. Karena qiraat itu ya wahyu itu juga. Ya, itu yang pertama. Lalu perlu digarisbawahi bahwa lebih dari 14 atau 15 abad yang lalu ketika Al-Quran ini diturunkan sampai kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penyambung yang namanya khalik dan makhluk, kalam ilahi ya dengan makhluk kita sebagai orang-orang yang ditaklif oleh hukum syariat. Nah itu bahwa pada real kenyataannya suku-suku yang berada di dunia, khususnya di Jazirah Arab, itu tidak satu. Artinya variatif. Kabilahnya beda, lahjahnya beda, logatnya beda. Sama seperti kita di Indonesia pun ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada Betawi. Punya dialek tersendiri. Gitu. Dan itu terjadi juga di daerah Arab. Ya, di Jazirah Arab juga terjadi seperti itu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, asalnya bacaan Al-Quran itu tidak variatif, tidak beragam, asalnya satu. Ya, maka ketika itu Nabi mengajukan kepada malaikat Jibril supaya tambah bacaan, tidak hanya satu saja, karena dialek, suku dan juga style cara pengucapan huruf-hurufnya juga berbeda-beda. Dan Nabi itu diutus bukan hanya untuk orang Quraisy. Nabi diutus untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semua umat manusia, baik itu dari kalangan Jazirah Arab ataupun non-Arab yang ajam seperti kita. Maka otomatis perlu adanya keberagaman. Ya, kita aja kalau misalkan orang Indonesia makanannya contoh misalkan itu khas dengan rempah-rempah yang kaya gitu. Tapi kalau kita di wilayah rempah, ketika kita mencoba untuk merasakan makanan pertama kali yang bukan di daerah kita itu agak aneh, sukar. Nah itu dari makanan saja, apalagi ini berkaitan dengan syariat yang memang inti dalam kehidupan gitu kan, maka itu merupakan sebuah fitrah yang memang harus terjadi dan sunnatullah gitu ya. Dan sebagaimana yang dikutip di riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim bahwa Ibnu Abbas itu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa Jibril membacakan kepada aku itu satu huruf, artinya satu jalur baca. Maka aku, kata Nabi, kembali kepada Jibril. Lalu Rasulullah aku terus meminta kepada Jibril supaya menambah dari huruf itu sendiri. Nah, huruf di sini yang menjadi perdebatan nanti di kalangan ulama qiraat. Apa yang dimaksud dengan huruf di sini? Maka Jibril alaihi salam menambahnya sampai menjadi 7 huruf. Maka kita populer Annal Quran unzila ala sab'ati ahruf itu tuh. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah, itu yang menjadi landasan utama. Itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Untuk sebagai landasan ya. Lalu berikutnya terjadi juga pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat Umar bin Khattab, kisahnya populer, ada perseteruan dengan Hisham bin Hakim. Itu ada dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim diceritakan bahwa Sayyidina Umar suatu waktu membaca atau mendengarkan bacaan dari salah seorang imam yang berada di luar kota Madinah. Ya karena sedang biasa dakwah gitu kan. Sama seperti kita diwajibkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah. Sholat berjamaah di salah satu masjid di mana di sana itu ada Hisham bin Hakim. Beliau membaca surah Al-Furqan. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka ketika Sayyidina Umar sedang bermakmum, ada rasa kaget. Apa yang dibaca oleh Hisham bin Hakim
ketika sholat beda dengan apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Jadi Hisham bin Hakim itu membaca Al-Quran tidak seperti apa yang Umar bin Khattab hafal. Maka hampir saja Umar itu mau membatalkan sholatnya dan menarik kerah bajunya. Karena Sayyidina Umar terkenal akan kemungkaran itu kan dieksekusi gitu. Karena ini berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan syariat. Ada orang yang mempermainkan agama, langsung mau ditarik oleh Sayyidina Umar, tapi ditahan dulu, bersabar gitu. Ya, ada tarbiyah dari Nabi, ada etika tata cara. Ketika selesai sholat, Sayyidina Umar langsung mengambil kerah. Kalau berantem sama orang kan langsung ambil kerahnya. Berani nggak lu sama gue, kan gitu ya bahasanya gitu. Nah itu juga Umar menarik kerah baju. Engkau yang baca tadi ya, yang imam tadi yang baca baca surah Al-Furqan tadi ya, kata Hisham bin Hakim. Dari mana engkau mendapatkan bacaan itu? Bacaan apa yang engkau baca tidak sama dengan apa yang aku baca. Maka Hisham bin Hakim tentu dari Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari siapa lagi? Apa kata Umar? Kadzabta, bohong. Aku mendengar langsung dari Nabi dan aku membaca tidak seperti apa yang kau baca barusan ketika sholat. Maka timbullah perseteruan kelompok Umar dan kelompok Hisham bin Hakim, karena Hisham bin Hakim juga pakar dari ulamanya lah kalau bahasa kitanya gitu. Sayyidina Umar apalagi gitu kan. Maka timbullah perpecahan, akhirnya disimpulkan untuk mendatangi Nabi, lalu setelah itu dilerai oleh Nabi, didamaikan. Setelah dua-duanya rileks, santai, ditanya oleh Nabi, coba Hisham, apa yang kau baca? Coba baca lagi. Tadi yang kau baca ketika sholat dibacakan di depan Nabi. Hakaza unzilat, kata Nabi. Ya memang seperti itu diturunkannya. Terus Umar, engkau mendengar bacaan dari aku itu seperti apa? Coba dibaca. Dibaca lagi ayat tertentu yang di surah Al-Furqan itu. Lalu Umar pun membaca, hakadza unzilat. Sama. Jadi komentarnya sami. Begitulah Quran diturunkan. Memang seperti itu. Gitu. Nah, maka di sana itu ada sebuah pelajaran yang perlu kita sampaikan. Kita ketahui bahwa inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian nih, yang tadi kan umatnya, teman-temannya banyak tuh, geng-gengnya lah kalau bahasa kitanya. Maka faqra'u ma tayassara minhu. Baca silahkan sesuai dengan apa yang mudah menurut kau. Itu di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim juga ada ya. Itu salah satu landasan, dan status hadisnya juga sangat mutawatir, sahih ya. Siapa yang meragukan periwayatan dari Imam Bukhari tentunya ya. Nah, itu sedikit untuk gambaran sejarah ilmu qiraat dan landasan-landasannya ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ketahui bahwa ketika umat Islam masuk bergerombol dari kalangan ajam, masuknya futuhat di beberapa tempat gitu ya, di wilayah-wilayah yang memang non Jazirah Arab, ini juga timbul permasalahan lagi. Artinya orang beranggapan bahwa bacaan saya yang paling bagus, bacaan saya yang paling bagus, bacaan dia yang tidak bagus. Itu terjadi ketika Nabi sudah tidak ada. Gitu. Maka di sini pada masa Sayyidina Utsman, kita terkenal ada Rasm al-Utsmani, ya kan? Nah, di sana juga Sayyidina Utsman mengumpulkan menurut riwayat yang mayoritas itu ada 7 mushaf yang telah diselesaikan dengan syarat-syarat yang ketat, prosedur-prosedur yang panjang pada masa khilafah Utsman bin Affan. Nah, diperintahkan kepada para sahabat yang memang otoritatif, terpercaya untuk menyebarkannya kepada masyarakat awam supaya tidak terjadi perselisihan. Maka setelah para sahabat diberikan amanah mandat oleh oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan, nah maka disebarkan. Kalau misalkan di Madinah ada Abu Ja'far bin Qa'qa' itu ya. Kalau di Makkah ada Abdullah, ada Muhammad bin Haisin. Itu kalau di Syam ada Abdullah bin Amir.
di Kufah, ada Yahya bin Wasab, ada Asim bin Abi Najub, dan lain-lain. Artinya diutus tuh orang-orang dari di Kufah, di Syam, di Basrah, di Makkah, di Madinah, orang-orang yang memang terpercaya untuk menyebarkan ilmu qiraat secara sistematis dan juga terpercaya, diberikan amanah seperti itu untuk menyebarkan agama Islam dengan supaya tidak ada kerancuan-kerancuan lagi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di abad ketiga pun, di akhir abad kedua mau masuk abad ketiga, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Makki bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa di abad-abad itu krusial. Artinya semakin tidak terkontrol. Perawi qiraat itu banyak dan tidak semuanya thiqat. Sama seperti ilmu hadis gitu ya. Ada yang terpercaya, ada yang tidak. Karena biasa suka ada oknum yang menyusup. Muncullah itu keberagaman yang memang tidak ada dasarnya, sehingga perlu adanya difilter. Maka di sana ada siapa? Ada tokoh-tokoh pakar-pakar yang inti di dalam ilmu qiraat seperti Abu Amr Ad-Dani yang punya At-Taisir gitu ya. Terus juga ada juga Abu Bakar bin Mujahid di abad ketiga itu yang memfilter, menseleksi siapa ini riwayat-riwayat yang otoritatif, siapa yang tidak. Nah, sehingga itu kalau misalkan kita mau dibaca kisahnya, itu ada di kitab Al-Ibanah fi Ma'ani Al-Qiraat. Sejarahnya ada di sana ya. Terus apa yang menjadi landasan supaya filteran itu benar-benar mantap? Maka di sini ada 3 rukun Al-Quran yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah as-sihhah al-isnad, sihhatus sanad, mempunyai sandaran bacaan. Ya, perlu yang terpercaya, yang bersambung kepada Rasulullah. Artinya dia sudah berhasil memverifikasi bahwa diri dia itu bacaannya sudah benar, sudah diujikan di depan gurunya, dan gurunya juga sudah diujikan di depan gurunya juga. Gurunya diujikan juga di depan gurunya, jadi terpercaya itu, thiqah, ya, gitu. Kenapa? Ya sebagaimana di landasan kita, annal Quran sunnatun mutabaatun. Sunnah Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sunnah yang perlu diikuti dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi harus punya landasan, ya. Itu yang kedua, tentu harus sesuai dengan Rasam Utsmani. Karena pada masa itu memang Muslim itu dibuat, di-create pernyataan, kalau di kita itu dibuat undang-undang oleh Sayyidina Utsman. Untuk apa? Afan Ustadz, suaranya hilang Ustadz. Nah, itu yang yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari. Nah, maka itu yang menjadi patokan sampai sekarang. Dan setelah difilter berapa qiraat yang sudah berhasil terverifikasi, next kita akan temukan itu di kedepannya. Ya, sebelum itu kita masuk dulu apa tadi hubungan tadi, karena saya ditulis di grup itu qiraat sab'ah. Ya kan? Tadi tulisannya itu qiraat sab'ah. Apa hubungannya dengan tadi hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan ahruf as-sab'ah? Apakah yang dimaksud adalah qiraat sab'ah? Nah, ini perlu juga diperhatikan, ya. Sebahagian masyarakat beranggapan bahwa imam-imam qiraat yang 7, yang ada Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, itu yang dimaksud di dalam Al-Quran yang unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Nah, maka jelaslah pendapat itu sangat jauh dari kebenaran. Kenapa dikatakan jauh dari kebenaran? Satu, landasannya pada zaman Nabi ketika hadis itu turun, nama-nama imam itu belum ada, karena imam-imam itu kan posisinya mereka itu sebagai tabi'in dan atba'ut tabi'in. Artinya tidak bertemu dengan Nabi. Bagaimana mungkin Nabi menyampaikan Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, merekanya saja belum lahir gitu.
istilah qiraat sab'ahnya aja belum ada. Itu dalil yang pertama. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara qiraat sab'ah dengan apa? Sab'ati ahruf. Ya, walaupun sama-sama 7 gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bahasa Arab yang namanya sab'ah tidak mesti bermakna jumlah gitu. Tidak mesti yang namanya jumlah itu menjadi sebuah harga mati. Berarti tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu, tidak. Bisa juga menandakan jumlahnya banyak. Tergantung kultural, adat, kebiasaan di masyarakat tersebut. Gitu. Kayak misalkan contoh dalam Al-Quran itu di Al-Imran ya kalau tidak salah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat bahasana bila fi kulli sulatin mi'atu habbah. Orang-orang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kan seperti orang yang kesimpulan akhirnya 700 kali lipat dapat pahalanya. Nah, 700 kali lipat itu gimana itu maksudnya? Apakah menunjukkan adad jumlah atau apa? Atau kamiyahnya jumlah kebanyakannya gitu. Maksudnya kan dia tentu yang paling paham itu ulama-ulama tafsir, dikaji oleh ulama itu. Dan menurut ulama-ulama lughah tidak mesti yang namanya sab'ah itu maksudnya jumlah, tapi bisa juga maknanya adalah al-kathrah, artinya bacaan yang variatif, banyak, gitu ya. Yang ketiga, hadis-hadis yang tadi itu yang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulnya dan pada umatnya kita supaya mudah dalam membaca memahami Al-Qur'anul Karim sesuai dengan apa yang dimudahkan menurut kita masing-masing, ya gitu. Terus apa tuh maksud dari ahruf as-sab'ah? Apakah qiraat sab'ah tadi ternyata kita hilangkan. Nah, maksud dari qiraat sab'ah ini para ulama dari zaman ke zaman, waktu ke waktu sudah membahas dengan maksud dari hadis tadi diteliti, dipelajari, tentu dengan sumber-sumber yang terpercaya dan juga pendapat lahirlah variatif. Pendapat itu banyak banget. Maka disepakati oleh ijma' ulama ahli qiraat yang dinamakan ahruf as-sab'ah itu adalah bentuk perbedaan dari Al-Quran yang dalam ilmu qiraat menjadi sebuah istilah, itu tidak keluar dari perbedaan yang ada di 7 bentuk perubahan. Jadi perbedaan qiraat itu tidak keluar dari 7 variasi. Itu yang menjadi kesepakatan ulama qiraat. Ada yang menyebutkan 7 logat, 7 bahasa, ya kan? Tapi itu tidak termasuk. Yang dimaksud di sini, disepakati oleh ulama qiraat tentunya adalah tidak keluar dari 7 bentuk perbedaan. Apa saja 7 perbedaan itu? Mohon diingat, yang pertama, perbedaan dari bentuk kata benda atau isim. Ya, perbedaan dari bentuk kata benda. Apakah kalimat itu masuknya tunggal atau jamak? Contoh misalkan di Al-Baqarah ada wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kan tunggal. Tapi ada qiraat lain yang membacanya ta'amu masakin. Nah, itu. Jadi perbedaan yang pertama apa? Mohon diingat, perbedaan dari bentuk kata. Apakah bentuknya itu tunggal ya atau plural atau jamak. Itu yang pertama. Yang setelah hasil diteliti gitu ya. Karena kita langsung ke poinnya supaya supaya waktunya lebih gitu. Karena tidak terasa sudah setengah jam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita masuk ke kata benda, nah ini juga ikhtilaf dari bentuk kata kerja, fi'il. Apakah kata kerjanya itu lampau, past tense, kan? Atau yang memang akan terjadi, yang sedang terjadi, atau kata perintah. Kan seperti itu. Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, masdarnya, atau jadi apa? Nah, ini jadi perbedaan juga. Contohnya, misalkan ada ayat dalam Al-Quran, qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Qala itu kan bentuknya fi'il madhi, bentuk kata lampau.
Nah, tapi ini yang jadi perbedaan. Ada ulama qiraat yang membacanya qur rabbi menjadi kata perintah. Yang awalnya fi'il madhi menjadi fi'il amar. Qur rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh. Itu perbedaan yang kedua, ya. Yang ketiga, perbedaan dari bentuk nahwunya atau i'rab. Ya, setelah tadi kata benda, kata kerja, i'rab. Oke. Nah, kalau bentuk i'rab ini misalkan contoh di Al-Baqarah juga ada wala tus'alu an ashabil jahim. Ada ayat seperti itu. Wala tus'alu an ashabil jahim. Nah, di sini ada yang menjadikan huruf lam di kalimat wala ini sebagai nafi, la-nya la nafi dalam ilmu nahwu. Ada juga yang menjadikannya sebagai lam nahi. Ya kan? Nah, terus gimana efeknya? Nah, tentu kan kalau misalkan la nahi berarti otomatis jadi sukun dalam i'rab. Maka kalau misalkan kita lihat Imam Nafi bacanya gimana dengan Imam Ya'qub wala tus'al. Bentuknya jadi pasif dan juga dimatikan karena lamnya itu nahi. Tapi kalau Asim, Hafaz kita ya, itu bacanya wala tus'alu an ashabil jahim walan tarudha, itu juz 1 ya. Nah itu. Nah itu bentuk dari i'rab ya, yang ketiga. Ada juga perbedaan itu apakah ziyadah wan nuqsan, penambahan dan pengurangan dalam bentuk kalimat. Contoh misalkan di Al-Imran itu ada ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, ya kan? Nah, di dalam beberapa qiraat ada yang membuang waw. Jadi bacanya sari'u bukan wasari'u. Itu namanya ikhtilaf dari az-ziyadah wan nuqsan, penambahan dan pengurangan sebuah huruf. Itu yang keempat. Yang kelima, takdim takhir. Takdim takhir itu gimana? Apakah kalimat ini didahulukan, apa dikebelakangkan? Itu ada di contohnya di akhir Al-Imran itu ya, yang fastajaba lahum rabbuhum. Ada waqatalu waqutilu. Nah, ada. Jadi ada yang membacanya waqatalu waqutilu. Ada ulama qiraat yang membacanya waqutilu waqatalu. Jadi dibalik gitu ya. Nah, itu bagaimana alasan dan lain-lain nanti kita next di apa namanya di prakteknya ya, karena ini hanya sebagai gambaran awalan. Itu yang kelima, takdim takhir, apakah didahulukan apa diakhirkan. Yang keenam berarti setelah takdim takhir apalagi ikhtilaf dari ibdal. Apa itu ibdal? Penggantian satu huruf menjadi huruf yang lain. Contoh misalkan fatawakkal 'ala Allah. Ada yang membacanya pakai waw wa tawakkal 'ala Allah. Itu masuk ke ilmu balaghah. Kalau fatawakkal berarti kan tidak ada jeda. Kalau wa tawakkal bisa jadi ajda, bisa jadi tidak. Nah, itu. Jadi ada ibdal di sana. Apakah pakai waw istinafiyah atau pakai fa? Itu kan. Nah, itu kita ambil apa namanya sesuai dengan, dan itu semuanya ada landasannya, dan itu berefek pada ilmu tafsir, berefek juga dalam ilmu syariat, nanti masuk ke fikih juga sama, masuk ke akidah, masuk ke hukum-hukum yang lain sama. Itu yang keenam. Yang terakhir masuknya itu ikhtilaf apa? Logat, lahjah, dialek ya, dialek. Contoh misalkan apa? Di surah Wadduha ada yang bacanya fathah, Wadduha. Hafaz kan gitu bacanya, wallaili idza saja. Tapi kalau warsh ditaklil wadduha wallaili idza saja. Ya kan? Apalagi kalau hamzah bacanya diimalah, bukan taklil lagi, tapi wadduha wallaili idza saja, gitu kan? Nah, itu dialek logat. Ya. Dan itu terjadi di wilayah-wilayah kita juga dalam obrolan orang-orang Arab gitu. Saya punya teman orang Suriah, dia ngomong tuh kalau berbicara tuh pas ujungnya gitu. Terutama di ujung-ujung yang ada tak ta'nis itu suka di ujungnya itu di kan gitu. Orang Mesir kalau nanya kan amil gitu. Apa kabar, gimana kabar? Nah, kalau orang Mesir kalau orang Saudi beda lagi kan ngomongannya gitu. Logat kayak gitu. Nah, di Al-Qur'an pun sama. Oke. Itu 7
apa yang dimaksud dengan 7 ahruf itu berdasarkan kesepakatan ulama pakar qiraat itu tadi. Terus hikmahnya untuk kita apa? Hikmahnya Al-Quran diturunkan dengan sab'ati ahruf itu untuk 7 variasi tadi. Satu, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi orang-orang yang ummi. Di setiap kabilah memiliki dialek masing-masing, kebiasaan masing-masing, apalagi tradisi itu kental dan tidak bisa dirubah. Maka Al-Quran datang sebagai solusi, bukan pembuat masalah, tapi menjadi sebuah penyelesai dari masalah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan bukti mukjizat Al-Quran bagi kebahasaan orang Arab. Bahasa Arab itu Al-Quran memiliki pola susunan yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri dari orang-orang Arab tanpa mengganggu kemukjizatan. Jadi walaupun dirobah wakutilu wakotalu, oh itu ternyata ada efeknya. Terus kenapa ada wadduha wadduhi? Terus kenapa tadi ada wala tus'alu wala tas'al wala tus'al? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menandakan bahwa hukum syariat itu kan ada perbedaan namanya ikhtilaful fuqaha. Para ahli fikih itu kan berbeda pendapat. Dari mana landasannya? Salah satunya yaitu keberagaman ilmu qiraat. Maka banyak risalah-risalah, kitab-kitab, karya-karya ulama yang menunjukkan bahwa dampak dari ilmu qiraat dalam hukum syariat, misalkan contohnya dalam perspektif akidah, dalam perspektif hukum, dalam perspektif fikih, dalam perspektif rumah tangga, semuanya ada. Dari mana itu? Khazanah Al-Quran, hukum syariat. Untuk mempermudah, kayak kita kalau makan kan nggak cukup lauk sendiri, ya, nggak cukup lauk sendiri. Kita kalau makan nasi, ada ikannya, ada ayamnya, ada sayurnya, kan ada kerupuknya, ada sambalnya, ada lalapannya, kan gitu. Tidak hanya satu saja. Oke. Nah, itu beberapa landasan. Maka kita masuk ke gambaran sederhananya seperti itulah ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalaupun tidak difahami, nanti kita ada mungkin katanya ada direkam ataupun nanti di-share di grup WhatsApp, bisa diulang kembali ataupun nanti bisa tanya jawab baik itu di luar kajian ataupun di dalam kajian. Itu tidak jadi masalah, insya Allah. Lalu apa makna qiraat itu sendiri? Nah, makna qiraat itu sendiri apa setelah kita tahu? Qiraat itu kan bentuk jamak dari kata qiraah. Artinya kan bacaan. Qiraah ya qira'u. Qiraah. Yang memiliki arti itu bacaan, yang menyambungnya itu ke penggabungan dan pengumpulan. Artinya tidak hanya satu bacaan saja. Itu jadi ada esensi makna-makna yang terkait dengan itu. Maka ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan ayat inna alaina jam'ahu wa qur'anah, maka wa qur'anah itu di situ maknanya ya membacanya. Ya, membacanya. Terus menggabungkan apa? Seperti pendapat Imam Ibnu Athir menyebutkan bahwa kitab suci yang dinamakan Al-Quran itu ya memang punya akar dari kata yang sama dengan ilmu qiraat itu sendiri. Dalam pengumpulannya yang digabungkan itu menjadi satu kesatuan. Maka ada di Quran itu kan ada namanya kisah-kisah para nabi, ada bentuk perintah, ya kan? Ayat Al-Quran itu ada bentuk larangan, ada janji bagi orang yang beriman, janji yang tidak beriman, ada ancaman, ya kan? Ada kabar gembira dan lain-lain dikumpulkan, digabungkan menjadi satu. Itu kalau secara harfiahnya lah bahasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan secara istilah juga di sini ulama-ulama banyak banget yang memberi definisi. Ada Imam Badruddin Az-Zarkashi, ada juga Imam Al-Jazari, ya kan? Ada juga Abdul Fattah Al-Qadhi kalau itu yang mu'asirah. Kita ambil satu saja yang paling sederhana. Apa itu ilmu qiraat? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara sederhana gitu ya, karena kan rata-rata di sini teman-teman ada yang mungkin keterbatasan bahasa, sederhananya gini.
ilmu qiraat itu ilmu yang membahas suatu fun untuk mengetahui bagaimana cara mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran, ya, baik yang disepakati ataupun yang tidak disepakati, dengan menunjukkan setiap jenis bacaan pada pembawaannya. Nah, secara simpelnya seperti itu. Nah, itu definisi ilmu qiraat. Jadi nanti kan ada namanya siapa misalkan yang membaca dengan fi'il mudhari afala ta'qilun, itu kan berarti jadi mukhatab. Afala ya'qilun, itu kan jadi ghaib, orangnya tidak ada. Ya'qilun itu nanti berkaitan dengan ilmu bahasa dan juga sastra. Afala ya'qilun, ada yang membacanya afala ta'qilun. Ya, fatawakal wa tawakal. Nah, itu arahnya kemana? Siapa yang membaca itu dan jenis itu jenisnya apa? Imam siapa yang membacanya gitu. Ya, tentu semuanya berafiliasi dari Nabi. Cuman kan yang mempopulerkannya gitu. Seperti kita mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, ya. Kalau di akidah ada Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Bukan berarti mereka yang menciptakan itu, bukan. Mereka lah yang memfilter. Mereka yang menjadi tokoh gitu ya, ditokohkan. Seperti itu. Lalu setelah kita tahu definisi, apa sih hal-hal yang dibahas dalam ilmu qiraat kalau kita belajar ilmu qiraat? Maka yang dibahas dari ilmu qiraat itu adalah kalimat-kalimat Al-Qur'an dari segi bentuk kalimat dan hal-hal yang berkaitan dengan panjang pendek, logat, yang seperti 7 cara tadi kita sebutkan. Itulah yang dibahas oleh ilmu qiraat. Jadi tema atau maudhu atau objek yang dibahas oleh ilmu qiraat adalah 7 jenis kriteria yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, itu yang perlu ditekankan. Terus sumbernya dari mana? Kalau ada yang bertanya, nah tentu sumbernya itu tauqifi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disertai dengan kesepakatan para ulama. Kan hadisnya ada dari Nabi dan sifatnya tauqifi. Tauqifi itu memang langsung dari Allah, tidak bisa diganggu gugat sama kita. Ya, itu sumbernya. Jadi bukan dari kalangan bukan dari Imam Nafi, bukan dari Imam Ibnu Katsir, bukan, dari Nabi. Mereka hanya menjadi tokoh, ya kalau kita jadi apa ya, brand ambasadornya lah, ya kalau zaman sekarang. Terus keutamaannya untuk apa mempelajari ilmu qiraat itu? Tentu keutamaannya untuk menjaga Al-Quran itu sendiri dari apa? Adanya tahrif, ya, perubahan-perubahan dari orang-orang yang menyelundupkan kalimat untuk merubah Quran, merubah syariat agama, dan menjadikan Al-Quran itu tetap terjaga. Menjadikan Al-Quran itu tetap terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kan? Ya, gitu. Lalu tujuan mempelajari ilmu qiraat untuk mengetahui setiap apa yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama qiraat yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan efeknya dalam syariat agama. Jadi tidak cukup hanya kita tahu bacaannya afala ya'qilun afala ta'qilun fatawakal wa tawakal. Tidak. Apa dampaknya dalam syariat? Dipelajari langsung. Ada namanya kalau di ilmu Al-Quran, di Fakultas Al-Quran ada namanya hujjatul qiraah. Hujjah qiraat itu ada. Gimana? Hujjah-hujjahnya dari sudut pandang variatif, ya. Ada yang mengarah ke bahasa, ada yang mengarah ke sastra, ada yang mengarah ke hukum syariat. Oke. Nah, terus siapa yang menyusun pertama kali mustalah ilmu qiraat itu? Yang menyusun pertama, yang menjadikan ilmu qiraat jadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, independen, yaitu pakar-pakar qiraat, ya, dari kalangan para tabi'in seperti Abu Hafs bin Amr ad-Dani, Abu Mujahid, ya. Kalau misalkan kita mengenal ada yang mempopulerkan titik dalam Quran, Abul Aswad ad-Du'ali itu kan, ya, Imam Khalil Al-Farahidi dan lain-lain yang menciptakan titik,
yang adanya syakal atau harokat, itu semuanya saling membahu lah, saling bareng-bareng gitu untuk menjaga keotentikan Al-Quran secara ikhtiar, karena kan perlu diikhtiarkan juga. Itu kalau kita lihat manuskrip mushaf yang sebelum ada itu kan kita lihat udah berjerimet kayak mie goreng kalau bahasa gitu. Coba dilihat kalau misalkan kita search di Google pun itu kan ada foto-foto di museum-museum Al-Quran. Itu harokatnya udah nggak kebaca sama kita. Karena pertama nggak ada harokatnya, kedua nggak ada titiknya, penulisannya juga tidak sejelas penulisan sekarang. Ya, itu secara simpel. Terus bagaimana hukum kita mempelajari itu? Sama seperti ilmu-ilmu yang lain, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalkan kita mempelajari ilmu itu merupakan sebuah keniscayaan bahwa kita menjadi orang-orang yang spesial gitu. Artinya kita mewakili orang-orang yang tidak mendalami ilmu qiraat supaya apa? Keotentikan Al-Qur'an beserta qiraatnya tetap terjaga, dan kitalah yang menjadi tokohnya gitu. Kitalah yang berperan juga dalam hal itu. Oke. Nah itu. Terus masalah yang dibahas dalam ilmu qiraat. Ya, masalah-masalah ini masalah yang berkaitan dengan al-usul, artinya usul itu kaidah-kaidah pokok, dan juga al-farsh. Farsh itu kaidah-kaidah yang memang variatif, tidak serta-merta baku gitu. Itu yang akan dibahas. Ya. Lalu jenis-jenis qiraat yang perlu kita ketahui ada berapa. Nah, kalau jenis-jenis qiraat macam-macamnya, kalau kita membaca manuskrip atau Imam Jazari punya kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr ya, begitu pula dinukil oleh Imam As-Suyuti ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa qiraat itu dari sudut pandang sanad, dari perspektif sanad ya, itu ada 6 jenis. Yang pertama ada yang dinamakan qiraat mutawatir. Namanya mutawatir. Qiraat mutawatir itu apa? Qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka itu untuk berbuat kebohongan secara berjamaah. Gitu. Seperti misalkan contoh 40 orang mengambil dari 40 orang lain, dari 40 orang, dari 40 orang, dan itu tersebar di beberapa tempat, dan mereka sepakat dalam hal itu. Itu kan mustahil untuk bohong. Ya, seperti itu. Itu namanya qiraat mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang ke banyak orang. Itu yang pertama, dari sudut pandang sanad. Yang kedua ada qiraat masyhur. Qiraat masyhur ini levelnya di bawah mutawatir. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya, serta qiraatnya sesuai dengan salah satu rasam Utsmani, ya, baik itu dari kalangan qiraat sab'ah, qiraat asyrah, ya, ataupun qiraah yang lain-lain. Nah, itu. Terus yang ketiga ada yang dinamakan dengan qiraah al-ahad, qiraat ahad. Qiraat ahad ini ada qiraat yang sanadnya bersih dari cacat, ya, tapi menyelisih rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada yang dinamakan qiraah syadzah. Nah, kalau qiraah syadzah ini qiraat yang sanadnya tidak bersambung kepada Nabi, ya, maka hukum qiraah syadzah ini tidak boleh dibaca dan juga tidak bisa melahirkan hukum yang baru. Jadi qiraah syadzah itu hanya sebagai dalil saja kekhazanahan ketatabahasaan. Bisa jadi qiraah tafsiriyah dalam ilmu tafsir, gitu kan, untuk mengetahui perspektif hukum-hukum yang sudah ada saja, tidak bisa melahirkan keberagaman hukum yang baru. So. Terus ada juga qiraat yang mudraj. Yang mudraj itu ya qiraat yang ditambah dengan kalimat yang merupakan tafsirnya gitu. Jadi kayak kita menafsirkan suatu kalimat dikasih tafsir. Nah, itu yang disebut dengan qiraah tafsiriyah, itu mudraj namanya, ditambahkan gitu ya. Contoh misalkan was'alil qaryah, tanyalah kampung, kan berarti kan maksudnya itu kan siapa? Ahlul qaryah. Tapi kan tidak ada qiraat yang bacanya was'alil qaryah was'ali ahlil qaryah, enggak ada.
itu hanya tafsiriyahnya saja, penafsiran. Ada juga qiraat yang terakhir itu maudhu, sama seperti hadis gitu ya. Qiraat yang tidak memiliki landasan, tidak memiliki sumber sama sekali. Ya, seperti misalkan ya oknum-oknum orientalis, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, pura-pura masuk Islam, lalu menyebarkan hoax yang tidak benar, terutama dalam ilmu qiraat. Maka itu udah defense sama kita. Ya. Terus kalau misalkan kita mengacu pada periwayatannya seperti itu. Kalau misalkan di sudut pandangnya kita robah nih, dari segi jumlah yang sudah disepakati oleh ulama, maka ada yang namanya qiraah as-sab'ah. Qiraah as-sab'ah itu apa? Yang tadi disampaikan di grup gitu ya. Jadi qiraah as-sab'ah itu dinisbahkan kepada imam-imam qiraat yang 7, yang hasil penelitian dari Imam Asy-Syatibi, yang Hirzul Amani wa Wajhut Tihani itu ya, yang Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Imam siapa? Imam Syatibi itu meneliti itu. Imam Syatibi itu hasil penelitiannya sampai kepada qiraah sab'ah. Nah, tapi datang setelah itu kan ada Imam Al-Jazari di abad setelahnya. Ada qiraat asyarah, disempurnakan. Qiraat asyarah itu ya qiraat sab'ah juga, 7 tokoh itu juga. Yang tapi ditambah dengan 3 imam lagi, yaitu ada Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, dan Imam Khalaf al-Ashir. Ya, Imam Khalaf yang ke-10, Imam Ashir. Nah, itu gimana? Jadi ternyata bentuk khazanah keilmuan periwayatan itu kan zaman dulu tidak seperti sekarang. Zaman dulu tuh Imam Syatibi yang dari Andalus itu kan keliling dunia untuk meriwayatkan Al-Quran itu dari mana mengambil jalurnya supaya benar-benar terpercaya sampai wafat di Mesir, gitu kan? Nah, begitu datang Imam Al-Jazari meneliti juga sama, ternyata masih ada imam-imam yang statusnya mutawatir. 3 imam lagi, yaitu Imam Abu Ja'far, ya, Imam Ya'qub, Khalaful Ashir. Terus kalau imam qiraah yang arba'at asyar ada juga 14 imam, adalah qiraah yang 10 tadi ditambah lagi dengan 4 qiraah tapi statusnya tidak mutawatir. Setelah Imam Jazari teliti dan seleksi. Siapa imam-imam itu? Ada Ibnu Muhaisin, ada Imam Al-Yazidi, ada Imam Hasan Al-Basri, dan Al-A'mashi. Nah, 4 imam ini statusnya syadzah. Kalau kita lihat kepada sanad yang tadi kita sampaikan di awal. Karena Imam Jazari punya sebuah kaidah, wa ma fauqal asyri fahuwa syadzun. Setiap qiraat yang di atas dari qiraat asyara yang sudah kita teliti, kata Imam Al-Jazari, maka statusnya adalah syadzah. Tidak untuk dibaca, tetapi sebagai khazanah keilmuan saja. Ya, masuknya ke ilmu tafsir dan ke ilmu apakah kita lanjutkan apa gimana di sini MC-nya nih? Apakah kita stop atau kita lanjutkan? Bagaimana? Karena sudah 1 jam. Halo Ustaz. Ya. Gimana? Gas saja, Ustaz. Siapa? Gas Sampai terus. 22 Ustaz. Teman-teman gimana teman-teman? Ya, lanjut. Takutnya udah pada ngantuk kan? Enggak, Ustaz, masih semangat Ustaz. Lanjut, masih semangat. Oke. Semangat Ustaz. Ya. Sampai jam 12 siap. Gas. Oke, kalau semuanya semangat kan jadi nggak masalah. Kalau di Mesir kan saya masih sore, tapi kan di sana sudah malam, takutnya nggak enak gitu. Oke. Terus tadi setelah kita rincikan itu, ikhtilaf imam-imam tadi itu sebabnya apa? Sebab yang menjadi perbedaan yang pertama,
Tentu sumber-sumber dari Nabi lah yang paling utama. Banyaknya sumber-sumber dari sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu baca Al-Quran di waktu tertentu baca qiraat ini. Tapi nggak pakai nama Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, karena itu belum lahir. Tapi bacaannya sudah ada, belum dipopulerkan saja, belum di-endorse kalau sekarang. Ya, bacaannya sudah ada, tapi tidak dinisbatkan kepada Imam Nafi, tidak. Oke. Nah, terus apalagi yang perlu kita ketahui dalam ilmu qiraat? Ada mustalah. Mustalah itu bahasa-bahasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, mustalah dalam ilmu qiraat itu satu, ada yang namanya al-qiraat. Apa itu qiraat? Nah, kalau misalkan qiraat yang dimaksud di sini adalah imamnya nih. Ulama ahli bacaan Al-Quran tertentu. Imamnya yang menjadi pelopor tokoh brand ambasadornya gitu kalau sekarang kita. Seperti siapa ya? Tadi Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, ya sampai tadi yang saya sebutkan sampai akhir, ya itu namanya imam, imamul qiraah. Ada yang kedua, muridnya dari qiraah, imam, muridnya dari imam. Apa itu? Ar-rawi, dinamakan dengan riwayat, kalau bahasa kitanya. Nah, ini adalah suatu sandaran si murid yang disandarkan kepada perawi atau orang yang mengutip dari imam qiraat secara langsung dari imam qiraat tertentu, gitu. Disandarkan. Para imam qiraat itu memiliki murid-murid yang melalui mereka ilmu qiraat tersebar luas. Contoh misalkan ada yang namanya qiraat Imam Nafi'. Kan punya rawi yang meriwayatkannya. Siapa? Imam Warsh. Warsh itu statusnya adalah sebagai riwayat atau rawi orangnya gitu ya. Kalau bacaannya riwayahnya. Ada juga Qalun. Qalun sama statusnya seperti siapa? Seperti si Warsh, Imam Warsh. Di bawahnya atau muridnya bahasa simpelnya. Muridnya dari Imam Nafi. Itu yang kedua tuh. Jadi ada qiraat, ada riwayat. Yang ketiga ada torik atau turuk kalau jamaknya. Ini apa yang dimaksud di sini? Nah, kalau turuk itu adalah bacaan-bacaan ya, atau jalur, jalan. Torik itu kan bahasa simpelnya jalan, gitu, jalur gitu. Maksudnya rangkaian sanad, yaitu dari rawi, yang berakhir pada seorang perawi di kalangan imam qiraat atau gurunya, gitu. Nah, istilah ini dipakai untuk orang yang belajar kepada si rawi. Contoh misalkan nih, Imam Nafi itu punya murid namanya Warsh. Nah, Warsh ini kan punya murid juga tentunya. Siapa muridnya itu? Ada Torik Azraq namanya itu. Ada juga Torik As. Jadi sesuatu di bawah rawi itu namanya Torik. Torik ke bawah. Wa insafala. Terus ke bawah itu namanya apa? Turuk. Torik. Termasuk kita nih. Sampai akhir zaman itu namanya torik semua. Karena kita mengambil jalurnya bukan dari imam, tapi dari siapa? Dari rawi, si rawi. Itu ya. Itu yang ketiga tuh torik. Ada juga yang namanya al-wajh. Bukan muka, bukan wajah, bukan. Yang dimaksud. Nah, yang dimaksud di sini adalah keberagaman. Yaitu bentuk dari perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qari tertentu, bacaan imam tertentu. Lalu dalam kasus ini, nah seseorang dipersilahkan untuk memilih mana bacaan dia. Karena semuanya jalurnya sahih. Gitu. Contoh misalkan gini, dalam mad arid li sukun saja misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu ada berapa cara? Boleh qasar al-alamin. Boleh tawasud al-alamin. Boleh tul al-alamin. Bahkan kalau Imam Ya'qub boleh al-alamin. Nah, ada hak saktah di sana. Itu namanya wajah. Nah, kalau misalkan kita ngambil kepada jalur itu, satu imam sama, hafaz. Tapi kan bacanya ada boleh qasar, tawasud, dan tul. Kalau kita ambil Ya'qub, boleh juga jadi ada hak saktahnya. Al-alaminah. Setiap jama muzakkar salim. Yang itu ya. Contoh seperti itu. Itu namanya wajah. Ya. Nah, terus
Perbedaan-perbedaan itu atau wajah-wajah itu dalam ilmu qiraat itu terbagi menjadi beberapa kategori. Satu, ada yang namanya ikhtilaful wajib. Apa namanya? Ikhtilaf al-wajib. Perbedaan yang sifatnya itu memang wajib. Wajib itu maksudnya apa? Setiap imam beda dari imam yang lain. Jadi ikhtilafnya ada pada qiraat dan riwayat, torik, jalurnya semuanya beda. Contoh misalkan di ayat di Al-Fatihah ada ayat Maliki Yaumiddin, kan ada yang bacanya qasar. Maliki Yaumiddin, itu ya. Nah, udah berbeda Maliki dengan Maliki Yaumiddin, ini memang ikhtilafnya ikhtilaf wajib. Artinya kalau Hafaz bacanya Maliki, tapi kalau Imam Nafi bacanya Maliki. Nanti untuk landasan-landasan hujahnya insya Allah besok supaya sistematis gitu ya. Kita hanya memaparkan dasarnya saja. Ini namanya ikhtilaf wajib, artinya perbedaannya dari imamnya gitu. Nafi dan Asim, misalkan contohnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang dinamakan ikhtilaf al-jaiz. Ikhtilaf jaiz itu yang ada pada satu jenis qiraat tertentu, satu imam saja, ya, tapi dengan bacaan yang beda. Contoh misalkan di riwayat Hafaz yang namanya mad jaiz munfasil itu kan boleh qasar juga sama. Kalau kita jalurnya pakai Imam Al-Jazari thariqah thayyibah, ala qasril munfasil itu boleh. Contoh misalkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Hafaz juga itu. Dan kita tidak menemukan itu di jalur Syatibi, jalur yang Hafaz dari yang kita baca. Yang kita baca yang populer di Indonesia kan bacanya 4 sampai 5 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila, kan baca gitu. Tapi tidak menutup diri, tidak menutup jenis bahwa ada juga jalur thayyibah Imam Al-Jazari ala qasril munfasil. Setiap munfasilnya dibaca dengan qasr. Nah ini tapi dalam satu bacaan yang sama-sama hafaz. Kalau tadi kan beda tuh imamnya. Satu Imam Nafi, kedua Imam Asim. Ini mah sama-sama hafaz kok. Tapi bacaannya beda. Gitu ya. Oke. Istilah-istilah yang nanti akan kita temukan ketika membuka kitab-kitab qiraat. Nanti kalau kita teman-teman buka qiraat, ada istilah-istilah yang akan kita temukan. Satu, ada yang dinamakan dengan al-usul. Jamaknya dari asal. Apa itu usul? Kalau kita nanti mendengar kalimat usul, berarti itu mustalah. Nah, apa itu usul? Aturan setiap para imam qiraat yang bersifat umum dan menyeluruh. Dari mulai Al-Fatihah sampai akhir An-Nas dengan aturan yang sama tanpa terkecuali. Itu namanya apa? Kaidah al-usul. Contoh seperti apa? Misalkan di riwayat Qalun itu kita mensilahkan mim jamak itu berlaku di satu Quran. Gimana? Misalkan di Al-Fatihah ambil contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan kita bacanya alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim. Itu berlaku semuanya karena alaihim kan bentuk jamak dan di sana ada mim jamak. Apakah semuanya seperti itu? Tidak. Ada yang bacanya alaihim saja. Ada yang bacanya alaihum. Nah itu semuanya ada landasannya ada. Nanti kita insya Allah pertemuan-pertemuan di berikutnya. Intinya usul tuh Qalun bacanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, setiap mim jamak dibaca seperti itu, alaihimu. Ya, atau misalkan Imam Hamzah, Khalaf, alaihum, Ya'qub, alaihum. Tapi kalau selain dari itu, bacanya gimana? Alaihim. Itu berlaku menyeluruh satu Quran. Namanya kaidah al-usuliyah. Sama seperti tajwid gitu. Misalkan kita belajar hukum nun mati dan tanwin, idgham, iqlab, ikhfa, izhar, itu kan berlaku satu Quran. Maka ketika si ustadz menjelaskan hukum tajwid, izhar, idgham, iqlab, satu surat itu sudah cukup.
tinggal nanti surah-surah yang lainnya tatbik, praktek saja. Ya, tinggal dipraktekkan, selesai. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kaidah usul. Yang kedua, ada yang dinamakan kalimat atau kaidah al-farsh. Itu al-farsh itu fa, ro, dan sya besar. Apa itu farsh? Farsh itu aturan setiap imam qiraat yang bersifat khusus dan tidak menyeluruh, seperti ikhtilaf ulama dalam pembacaan kalimat-kalimat tertentu. Jadi tidak menyeluruh. Contoh nih Pak, yang paling gampang, yang paling ingat di Al-Fatihah dengan An-Nas, kalimat Maliki. Kalau kita lihat di Al-Fatihah kan bacaannya berbeda. Imam Nafi bacanya Maliki yaumiddin alal qasr, maknya itu. Ya. Tapi kalau misalkan imam yang lain bacanya Maliki yaumiddin, termasuk Hafaz. Wa maliki yaumiddin rawihi nasirun, gitu ya. Kisai dan Asim yang membaca dengan fathah. Itu farsh. Kenapa saya katakan farsh? Karena di surah An-Nas. Kita hafal semuanya surah An-Nas. Qul a'udzu. Apa ayat kedua? Malikin nas. Apakah ada ulama qiraat yang membaca Malikin nas? Tidak ada. Tapi kalimatnya sama. Katanya, ini sama, Ustaz, kalimatnya sama. Ini Maliki, itu Maliki juga. Kenapa bisa beda? Itulah namanya kalimat al-farsh. Karena itu berkaitan dengan hukumnya nanti. Ketafsirannya, nanti masuknya ke hujahnya, ke argumentasinya, dan perspektif kalimatnya juga berubah. Tentunya wahyunya juga turunnya seperti itu. Jadi Maliki itu di Al-Fatihah mah beda pendapat ulama. Tapi kalau di Malikin nas sepakat bacanya pendek. Nah, itu namanya farsh, tidak menyeluruh, ya. Terus apalagi? Ada yang dinamakan dengan tahrir. Ini tahrir nih. Tahrir itu peninjauan kembali setiap bentuk perubahan-perubahan yang ada pada setiap imam, riwayat, dan torik, serta wajah, supaya tidak adanya pencampuran dari setiap perbedaan-perbedaan tersebut. Itu tahrir. Jadi difilter. Gitu. Contoh misalkan, riwayat Qalun, itu kan kalau misalkan kita silah di awal, itu kan Qalun itu dua wajah. Mim jamaah itu boleh silah, boleh tidak. Misalkan kita di awal nih, siapa di sini misalkan yang baca, apakah ibu sini ada siapa banyak nih, mana nih ada ini ada Fathan, ada Fitri, ada Hafiz, nih dan lain-lain, banyak nih teman-teman yang hadir. Misalkan kita konsisten baca apa? Konsisten baca Al-Qur'an pakai Qalun tapi sukun mim jama dan tawassut mad. Boleh saja, silahkan. Tapi konsisten. Jangan sampai dicampur-campur. Di ayat pertama kita baca qasr. Di ayat kedua dan berikutnya kita mim jamaknya disilahkan. Apalagi setelah disilahkan madnya yang tadi pakai yang tawassut sekarang jadi pakai qasr. Itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Harus satu jalur gitu ya. Itu namanya tahrir. Ditinjau ulang kalau bahasa kitanya. Begitu pula riwayat Warsh nanti ada tahrirnya juga. Seperti kalau misalkan adanya mad badal. Mad badal kan dalam Warsh itu ada 2, 4, 6. Kalau bertemu dengan sesuatu yang ditaklilkan, itu kan tidak serta-merta jadi taklil semua, tidak. Kalau qasr itu tidak boleh taklil, harus fathah. Tapi kalau misalkan tawassut, mad badalnya, maka si yang ditaklilkannya itu harus taklil, tidak boleh fathah. Tapi kalau dimadkan isba, si mad badalnya, itu nanti si ujungnya itu, sesuatu yang ditaklilkan itu boleh 2. Di fathah boleh, terus ditaklil juga boleh. Nah, nggak boleh kita campur, misalkan walaupun qasr boleh kita misalkan taklil, enggak bisa. Itu jadi cara ditinjau ulang gitu supaya sistematis dan tidak campur aduk. Itu contoh dari tahrirat.
Ya, tahrir dalam ilmu qiraat. Nah, itu bacaan-bacaan yang mustolah akan kita jumpai itu di ilmu Al-Qur'an. Tentu ada bacaan-bacaan yang lain tentunya ya, ada yang saktah, ada imalah, ya, ada juga ada raum, ada tashil, ada ibdal. Nah, itu mustolah-mustolah yang akan kita temui di mana? Di dalam ilmu qiraat. Oke, kita sampai sana untuk pembukaannya ya. Tinggal mungkin apa yang perlu kita ketahui, teman-teman semuanya. Yang perlu kita ketahui sekarang tinggal nama-nama imamnya. Ya, kalau nama-nama imam tinggal dibaca saja. Beliau itu anu. Seperti misalkan Imam Nafi Al-Madani, berarti kan orang Madinah, gitu ya. Dia namanya siapa, wafatnya di mana, punya murid namanya Qalun dan Warosh. Saya rasa itu tidak perlu dijelaskan karena tinggal dibaca saja, udah selesai. Insya Allah. Itu karena biografi. Kita penting untuk mengetahui biografi. Jadi Imam Nafi itu siapa nama aslinya, lahirnya di mana, wafatnya di mana, punya murid siapa saja, gitu ya. Terus Ibnu Katsir namanya siapa, lahirnya kapan, wafatnya kapan, guru-gurunya siapa, Abu Amr juga sama, Ibnu Amir juga sama, sampai akhir. Saya rasa kalau itu sudah kita pegang, insya Allah itu sudah menjadi dasar untuk masuk ke ilmu qiraat. Nah, nanti tinggal apalagi tahapan berikutnya, mempraktekkan kaidah usuliyah dan kaidah al-farsh tadi, kaidah usul dan kaidah farshnya dipraktekkan gitu. Insya Allah mungkin besok kita praktekkan di Al-Fatihah dan di awal-awal Al-Baqarah insya Allah. Di awal Al-Baqarah mungkin 10 ayat pertama kita pakai, misalkan pertama riwayat Qalun bacanya gini. Kalau Hawarsh gini, kalau Nafi gini, kalau Ibnu Katsir gini, Abu Amr gini, dan lain-lain. Insya Allah besok kita praktek sama-sama. Yang ingin baca, praktek, mencoba juga boleh. Insya Allah kita fasilitasi itu, dibenerin kalau ada yang keliru, kalau yang benar sudah bagus, tentu nggak masalah, dan itu tinggal dilanjutkan. Dan perlu adanya pembimbing tentunya ya, karena qiraat itu kan sama seperti bacaan Al-Qur'an, kalau tidak ada yang membenarkan, nanti akan timbul waham, satu keraguan, syak dan was-was dalam diri kita, ini bacaan benar apa tidak, ya. Karena Al-Qur'an itu diambil dari talaki, maka harus ditalkinkan juga. Nah, untuk mempelajari ilmu qiraat sendiri, kalau teman-teman semuanya masuk ke pesantren-pesantren Al-Qur'an, pesantren-pesantren qiraat, itu mau tidak mau harus hafal Al-Qur'an dulu. Kenapa tadi saya sampaikan harus hafal Al-Qur'an dulu? Ini sudah disepakati oleh ulama-ulama kontemporer gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh mempelajari. Boleh mempelajari, silahkan saja. Cuman kalau statusnya untuk mendapatkan sanad ilmu qiraat, kalau di Mesir sendiri, ya termasuk di Timur Tengah lah secara umum, itu mau tidak mau kita harus hafal Quran dulu dan hafal matan-matan yang menunjang itu. Setidaknya 3 matan yang paling penting. Satu, kalau misalkan kita mau mempelajari imam yang 7 saja, perspektif Imam Syatibi, ya matan Hirzul Amani wa Wajhut Tihani. Itu ya. Matan Syatibiyah, karena Imam Syatibi yang mengarangnya. Kalau misalkan kita pengen menyempurnakan dengan penelitian Imam Al-Jazari, kita tambah dengan namanya matan Ad-Durrah, 300-an lebih gitu ya. Kalau Hirzul Amani wa Wajhut Tihani itu 1117-an kalau tidak kurang lebih ya, nanti kita lihat. Nah, itu ya kalau dicampur-campur sekitar 1.300-an, 1.400 lah ya. Bulat-bulatnya 1.400, yang mentok 1.500. Tambah lagi dengan ada tahrirat, kitab-kitab tahrir seperti Imam Ahmad Az-Zayyat itu punya tahrirat, itu banyak juga. Ya kurang lebihnya dibulatkan 2.000 baitan dengan kaidah usuliyah, farsh. Kenapa banyak seperti itu? Karena yang dirangkumnya juga 30 juz. Kenapa banyak? Karena yang dirangkumnya 30 juz. Jadi banyak ya, wajar, namanya juga 30 juz. Nah, kalau misalkan kita mau masuk lagi ke cabang-cabangnya, ada qiraat asyroh, ada qiraat sugro dan kubro.
Nanti juga apa namanya itu ada Imam Al-Jazari itu pakai kitabnya Matan Thayyibatun Nashr fi Qiraatil Ashr. Itu sama juga ada 1000 lebih. Itu turuknya disempurnakan menjadi bisnaini wa illa arba'u wa hiya zuha alfu tariqin tujma'u. Sampai 1000 jalur itu ditulis oleh Imam Jazari, diringkas. Itu kalau misalkan kita pengen bacanya itu ada di kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Itu yang bagus itu yang ada 4 jilid, banyak tebal gitu ya, kayak kalau kita punya kitab Sahih Muslim itu ya setengahnya lah, itu 4 jilid. Nah itu semuanya jalur-jalur yang 1000 jalur itu di sana ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, ada saran dan lain-lain, silahkan untuk ditanyakan. Ada MC-nya nggak? Kalau nggak ada MC, saya jadi MC juga nih. Banyak. Oh, ternyata ada yang nanya juga. Bapak jawab juga yang di sini nih. Ustaz, saya mendapat amanah dari Ustadz Irfan untuk mem-MC-kan. Sebelumnya Ustadz, tadi dari pemaparan Ustadz, kan ada banyak tafet daripada kiroah ini, ada yang mutawatir dan lain sebagainya. Terus terakhir, betul, kita bisa mengkiroahkan dengan sempurna, maka kita harus menghafal. Terus tadi ada bahwa dari para imam-imam kiroah itu sudah meresume lah, dari 30 juz itu diresume. Sebagai pemula, baiknya menggunakan satu pola kiroah terlebih dahulu dikuasai, atau semua yang tadi kiroah sabah itu dikuasai di pola-pola kiroah. Lanjut. Suaranya terputus. Iya Ustadz. Assalamualaikum, gimana Ustadz? Siap, ada sekarang. Lanjutkan, silakan. Untuk kiroah sebagai kiroah pemula, orang yang membaca pemula membacakan Al-Quran, dari variasi kiroah yang kiroah sabah itu, baiknya apakah seorang pemula ini menguasai satu pola kiroah terlebih dahulu, terus dicoba diterapkan ke dalam bacaan Al-Quran tersebut, atau dikuasai dipelajari semuanya, ragam variasi daripada macam-macam kiroah tersebut Ustadz, supaya kita dalam kan waratil Qur'an tartila, supaya dalam membacakan Al-Quran itu lebih indah lagi. Terus Ustadz, tafadhol. Siap. Pertama, kalau ada 2 jalur. Ada jalur ulama al-mutaqaddimin. Kalau ulama terhaf itu jadi ya bagi semuanya ya. Jadi hafaz tuh benar-benar harus nempel dulu dalam ingatan kita. Ditanya apapun yang berkaitan dengan hafaz, nah, ulama-ulama mutaakhirin ini ada melakukan sebuah perombakan atau gagasan baru yang mana ini zaman sudah berbeda dengan zaman dahulu. Kenapa bisa dikategorikan berbeda? Tentu dari kecerdasan orang, waktu yang dimiliki, terus himmahnya juga, kesemangatannya orang beda-beda. Maka ada jalur yang namanya al-jam', dikumpulkan. Gimana caranya? Jadi yang pertama, kaidah-kaidah yang sudah kita dasar kita nih, awalnya yang tersebar di daerah kita, di negara kita apa? Setelah itu kita kuasai, maka kita mengarah kepada komparasi perbandingan kaidah-kaidah di bacaan yang lain secara usuliyah dulu, kaidah pokok dulu. Apakah idgham itu disepakati atau tidak? Misalkan contoh idgham kan di kita hurufnya 6.
Apakah itu sepakat apa tidak? Yuk kita jalan-jalan. Oh ternyata tidak, karena Imam Abu Ja'far bacanya ghin dengan kha itu diikhfakan, tidak dibaca izhar. Nah itu tahu itu sedikit-sedikit, jadi tahapannya itu sedikit-sedikit. Nanti kita pindah lagi ke hukum idgham. Kita sudah belajar idgham versi hafaz ya, dengan baik, bacaan prakteknya, teorinya sudah mantap. Kita lihat juga komparasinya. Oh ternyata yang mengidghamkan dengan disertai dengan dengungan itu berbeda pendapat nih. Kalau kita baca Imam Khalaf dari Hamzah gitu ya, sama-sama orang Kufah, dari Kufah juga, ternyata iya dengan wawu itu tidak didengungkan, cuma idgham. Jadi idgham bila guna tuh ternyata hurufnya bukan 2 lam ro, tidak, tapi lam ro ditambah wawu dengan iya. Kalau pakai itu. Nah, terus lari lagi ke iqlab, lari lagi ke ikhfa. Nanti kalau sudah hukum-hukum yang dihafaz sudah tidak ada, maka lahirkanlah pembahasan yang usul. Nah, itu yang di kitab qiraat itu yang pertama dilahirkan itu. Jadi cara baca bismillahnya, cara isti'adzahnya, cara menyambung antara dua suratnya, perspektif perbandingan mazhabnya itu dulu di awal-awal sedikit-sedikit. Nanti masuk ke bab apa? Mim jamak, bab mad, ya kan? Cara memberhentikan, cara menyambung. Nah, itu di sana sedikit demi sedikit. Setelah kita tahu akan itu, maka tinggal kita lihat di mushaf qiraat. Apa bedanya nih? Oh, ternyata kalau misalkan di Al-Fatihah yang berbeda dari farosnya cuma satu, maliki saja. Karena kalau alaihim, alaihimu, alaihum, alaihi, alaminah, madnya beda-beda, siroto, ziroto, siroto, itu kan, itu mah usul. Nah, kalau usulnya sudah mantap, farosnya juga digabungkan, sehingga kita bisa menguasai itu. Satu dulu, jangan semuanya. Setelah satu, naik. Qiraat pindah ke qiraat yang lain. Contoh misalkan setelah hafaz nih, kita pelajari hafaz sudah mantap, tengok dong Syu'bah temennya. Ya, teman sepelajaran dari Imam Asim, Syu'bah dengan hafaz. Gimana Syu'bah? Setelah selesai Syu'bah, pindah ke qiraat yang lain, ke Imam Nafi, ke Imam Ibnu Katsir, Ibu Amr. Ya, seperti itu jadi tahapan-tahapannya. Dikuasai dulu satu-satu. Nah, setelah dikuasai satu-satu, maka ada namanya Imam Jazari itu menjamak qiraat. Jadi bacaan Al-Quran itu dicampur semuanya. Tapi dengan jamak qiraat yang sesuai kaidah tentunya. Enggak sembarangan. Ada kaidahnya, ada tata caranya, dan ada juga panduannya. Dan kitabnya juga sudah ada. Ya, cara menjamak sesuai urutannya, apa saja yang terkandung di sana, alasannya apa, itu sudah ada. Alhamdulillah. Di zaman kita sudah ada. Kalau zaman-zaman dulu belum ada. Sekarang sudah ada semuanya, sudah lengkap. Mungkin itu tahapan-tahapannya ya. Jadi tidak langsung juga. Satu-satu, mulai dari kaidah usul, terus ke farsh. Nanti setelah itu kita masuk ke tahrirat. Ya, setelah tahrirat nanti mau digabungkan, silahkan. Cara menjama qiraat apa? Misalkan contoh, saya mah tidak langsung menjama semua qiraat 7-nya atau 10-nya, tidak. Tapi kita jamak dulu, misalkan Ahlus sama itu 3 imam. Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr. Setelah itu kita orang-orang Kufah nih kita jamak nih. Ya, ada Kisai, ada Hamzah, ada Asim, ya kan? Kita jamak Ahlu Syam misalkan. Kita jamak Ahlul Basrah misalkan antara Abu Amr dan Ya'qub. Ya. Jadi itu ada. Jadi tidak langsung dijamak, benar seperti tadi yang disampaikan. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu disampaikan dan juga jangan terburu-buru. Butuh proses yang lama. Al-Qur'an terus kita beli aja mushaf Imam Qalun. Setelah itu kita baca sendiri, itu tidak
diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Karena akan merusak bacaan, ya. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya dulu, jadi belajar dulu. Belajar, misalkan kita beli mushafnya riwayat Imam Qalun. Pelajari dulu apa kaidah-kaidah tajwid kalau bahasa kitanya. Tajwidnya Imam Qalun tuh gimana? Pelajari dulu apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan dengan hafaz, baru setelah itu dibaca. Itu ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya, kalau kita semisal baca Al-Quran itu mau ganti qiraat bacaan, apakah ada syarat tertentu atau sama kayak ibadah yang lain, perlu bertaklid atau bagaimana? Siap. Sama seperti madhab. Kita kan bebas mau pakai madhab Maliki monggo, madhab Syafi'i monggo, pakai apapun tidak jadi masalah. Yang penting merujuk kepada salah satu imam. Tapinya harus sistematis. Jangan comot-comot. Apa yang dimaksud saya comot-comot? Dicampurkan. Contoh, misalkan Imam Qalun kan bacanya qasr dan tawasud dalam mad. Tapi ketika kita bacanya itu, kadang kita baca mad itu 5. Seperti Imam Warsh 6. Tapi di ayat kedua kita bacanya qasr. Di ayat ketiga ada mim jama, kita silah. Di ayat keempat mim jamanya kita tidak kita silah. Nah, yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Satu ayat kita baca qiraat yang lain. Dicampur adukan. Itu tidak boleh. Jadi harus sistematis, ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membaca qiraat tapi tidak merubah bacaan tajwid? Kuasai dulu tajwidnya tentunya. Qiraat itu tajwid, cuman tajwidnya tajwid versi perbandingan mazhab. Jadi tajwid yang kita kenal itu ya tajwidnya versinya Imam Hafaz. Ya. Tapi kan ada versi tajwid yang lain gitu. Jadi tidak mungkin adanya keseragaman 100%. Contoh seperti tadi, nun mati bertemu dengan ghain dengan kha, menurut Hafaz kan dibacanya dengan izhar. Tapi kalau kita baca Imam Abu Ja'far dibaca dengan ikhfa. Jadi tidak menyalahi tajwid karena kita bacanya beda mazhab. Boleh. Yang penting kita pelajari secara sistematis dan utuh. Diambilnya tidak sepotong. Insya Allah tidak merubah tajwid. Karena kaidah-kaidah pokoknya tidak rubah. Shod dibaca shod. Atau misalkan contohnya alhamdulillah, tidak bisa kita membaca ulhamdulillah. Yang melanggar tajwid gimana? Segala sesuatu yang disepakati oleh ulama qiraat, tapi kita langgar, itu baru melanggar tajwid. Contoh misalkan seperti apa? Misalkan nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacanya alhamdulillahi pakai kasroh. Itu melanggar tajwid. Karena tidak ada imam qiraat yang membacanya alhamdi. Seperti itu ya. Itu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah setiap imam-imam qiraat itu memiliki perbedaan dalam makharijul huruf? Tadi masuk ke ada tashil, ada raum, ya, ada ismam, makhrajnya ke sana. Seperti shad misalkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Shad menurut mayoritas mazhab bacanya pakai shad. Tapi kalau misalkan kita mengacu kepada Imam Imam Khalaf, diismamkan ihdinas siratal mustaqim, dicampurkan antara shad dengan zai. Tapi pada kalimat-kalimat tertentu saja makhrajnya sama, tapi pada suatu kalimat yang memang sudah menjadi perbedaan ulama qiraat di kalimat tersebut, maka makhrajnya juga berubah. Ada tashil kan hamzah nih, a'anzarutahum, dua-duanya dari aqsal halqi. Tapi kalau kita pas bacanya pakai Imam Nafi, kan tasil anzarutahum, bukan dari aqsal halqi lagi, tapi bainal aqsal wal wastal, antara aqsal halqi dan wastal halqi. Contohnya seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang itu makharijul huruf. Terus ingin bertanya apakah pandangan tentang bacaan Al-Quran yang memakai bahasa Ibrani? Saya melihat ada ustadz yang membacanya memakai bahasa Ibrani. Pertama, saya belum pernah mendengar itu ya, jadi kurang tahu. Ustadz Fathan dari Lampung ya. Saya pribadi belum pernah mendengar kasus itu. Mungkin harus saya search dan itu juga
cari-cari dulu bagaimana. Kalau baca Al-Quran pakai bahasa-bahasa di luar Al-Quran, apakah boleh? Ya sama seperti pakai bahasa Indonesia. Kalau kita hukum dasarnya ya, terjemahannya, ya nggak aja masalah. Yang penting tidak ada yang dirubah. Jadi masuknya ke hukum menerjemahkan Al-Quran mungkin yang dimaksud ya. Pakai bahasa Inggris, baca Quran, untuk orang Inggris silahkan. Pakai bahasa Sunda, bagi orang Sunda silahkan. Dan lain-lain tentunya ya. Untuk kasus itu, kalau tata cara pakai bahasa Ibrani yang dimaksud secara orang tersebut, nah kita harus lihat dulu videonya seperti apa, orangnya seperti apa, dan tujuannya apa. Kalau sekedar terjemahan nggak masalah. Terus ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita ingin praktek ilmu qiraat, misalnya jadi imam sholat? Oh, imam sholat, pakai riwayat Warsh, apakah kita harus memberitahu dulu Ustadz bahwasanya kita akan membaca qiraat imam tertentu, baik dalam masyarakat awam maupun yang sudah mengenal ilmu qiraat? Siap. Ini maksudnya ke fikih dakwah. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kita menjadi imam di suatu tempat, maka pakailah adat wilayah tersebut. Kalau misalkan kita berada di wilayah tertentu, di pesantren, kalau misalkan beda-beda pakai imam Al-Quran, nggak masalah dan sah-sah saja. Cuman diberitahukan dulu, diedukasi terlebih dahulu masyarakatnya. Saya pada kesempatan kali ini akan membaca surah, misalkan Al-Mulk dengan bacaan riwayat Imam Warsh. Contoh seperti itu. Adapun Imam Warsh itu adalah ini, diterangkan dulu sampai mereka paham. Nah, setelah itu baru masuk ke mempraktekannya ya, supaya tidak jadi salah. Kadang kita niat bagus tapi cara tidak bagus kan jadi tidak baik. Itu ya. Terus untuk waqaf wasol dalam praktek qiraah itu menggunakan kaidah tajwid atau kaidah nahwu shorof. Waqaf wasol. Kalau misalkan yang dimaksud waqaf wal ibtida, al-waqf wal ibtida, itu masuknya ke kaidah nahwu tentunya, gramatika ya. Kalau SPOK-nya sudah bagus, ya berarti selesai. Tapi kalau misalkan masih berkaitan, baik itu dari makna dan juga gramatika, nah itu kan masuknya ke nahwu dan shorof. Itu ya. Terus ada terakhir nih, apakah perbedaan qiraat dapat mempengaruhi penafsiran? Tentu saja ya, nanti besok kita akan sedikit menggali itu. Jadi untuk qiraat apakah penafsiran? Iya, berefek kepada tafsir dan berefek kepada hukum syariat ya, berefek kepada hukum syariat. Insya Allah akan kita rincikan besok dengan contoh-contohnya dan argumen-argumennya supaya lebih sistematis, karena itu butuh waktu yang panjang ya. Siap. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum itu ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup. Silahkan. Insya Allah cukup Ustaz. Cukup ya? Ya, Oke. cukup Ustaz. Tanggal 11 mungkin di sana ya. Sudah ngantuk-ngantuk Ustaz dan nggak lain-lain. buka puasa. Oh iya, di sini kebetulan buka puasa sekitar 40 menit lagi. Insya Allah. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, besok kita akan sedikit menerangkan apa itu qiraah Asyrah Sughra, apa itu qiraah Asyrah Al-Kubra, terus prakteknya di Al-Fatihah dan di awal Al-Baqarah insya Allah, dan juga sedikit menerangkan tentang hujah-hujahnya, argumentasi dan bagaimana penafsiran Al-Qur'annya, apakah berefek kepada apa? Kepada hukum syariat atau tidak? Ya tentu pasti berefek, cuman dari mana kronologinya? Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat, aktivitasnya juga lancar, sehingga tidak ada halangan yang mengganggu kita supaya bisa melanjutkan kegiatan di hari esok di jam yang sama, insya Allah. Untuk yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, barokah aktifnya, dan juga semakin semangat untuk memperbaiki khazanah keilmuan kita, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Mohon maaf, banyak kekurangan, kekhilafan, ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang difahami, kurang dicermati, ya itulah kekurangan saya.
Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih teman-teman. Dengan ditutupnya maka Syukron Ustaz. berakhir taklim kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair. Kami selaku penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam da'u fiha wa lafamikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen enggak? Insya Allah tidak perlu absen karena sudah di foto tadi, sudah di screenshot. Jadi mohon izin untuk ditutup ya. Jadi nggak absen ya ini? Udah di Sudah screenshot. di screenshot tadi. Insya Allah dari video kan ada. Udah ya. Saya izin. Nah, saya screenshot sekali lagi. Belum ada yang live kan? Udah semua itu, Mi. Udah 38 Oh, udah ada dari yang- 50. Oh ya sudah. Tadi sudah direkam kok Insya Allah. Nanti sudah diinikan sama dari hasil videonya juga nanti bisa terdeteksi oleh Ustadz Irfan. Syukuran ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.